Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 281 sampai bab 290. Don Omi masuk kembali. Wow. Don Su Chen berpartisipasi lagi. Omi baru saja datang pertama kali dalam kaligrafi. Saya tidak percaya dia masih bisa mendapatkan peringkat dalam kompetisi lukisan ini. Para siswa di tempat kejadian melihat Omi masuk lagi dan marah. Beberapa cemburu, beberapa iri, dan beberapa memuja. Pada saat ini, di tribun, Fang Su masam di dalam. Omi adalah nomor 1 dalam seni bela diri. Tetapi dia bahkan nomor 1 dalam kaligrafi. Pada saat ini, melihat Omi memasuki kompetisi melukis lagi, Fang Su berkata dalam sekejap, jika Omi masih bisa mendapatkan 3 besar, Fang Su akan memakan Sang secara langsung. Fang Su seperti lupa bahwa begitu dia memposting di kampus bahwa setelah 10 menit jumlah balasannya tidak 10.000. Dan dia memakan Sang hidup-hidup, menghasilkan 0 balasan. Dan tidak jelas apakah dia benar-benar memakan Sang. Mulai, lukisan Omi tentu saja lukisan kuas. 40 menit. Untuk siswa lain, itu sangat terburu-buru. Tetapi Omi merasa itu sudah cukup. Sikat-sikat. Omi mengambil kuas dan menari di atas kertas. 20 menit kemudian, Omi menyelesaikan gambarnya dan menyebutkan sebuah puisi di sekitarnya. Omi adalah orang pertama yang menyelesaikan gambarnya dan kembali ke tribun. Dan semua orang berkumpul, bertanya-tanya apa yang telah digambar Omi. Pada akhir 40 menit, guru ketua berteriak, waktunya sudah habis. Semua orang tolong tinggalkan tempat kejadian. Setidaknya setengah dari siswa belum menyelesaikan gambar mereka. Dan setengah lainnya, yang telah selesai, menarik dengan tergesa-gesa. Segera, hasilnya diumumkan. Wasit Xiong Jiajun berteriak. Selanjutnya, saya mengumumkan bahwa pemenang tempat pertama lukisan itu adalah kelas senior 32, No. 56, Omi. Wow, ada berteriak wow. Tempat kedua adalah Song Xiaoyu. Dan tempat ketiga adalah Zhu Jinjin. Di kursi tamu di podium, Meng Lun tersenyum dan memandang Omi di jarak jauh di tribun. Meng Lun berkata dalam hatinya, anak ini benar-benar tidak dapat dipahami ah. Sangat hebat dalam catur. Kaligrafi juga hebat. Sekarang bahkan melukis juga sangat kuat. Saya harus terpesona. Saya akan memberitahu Wen Qi nanti. Pria seperti itu rindu. Di mana membentang di masa depan. Guru ketua berteriak. Siswa yang terhormat. Upacara penghargaan berikut akan berlangsung. Tolong undang 3 pemenang terbaik dalam kaligrafi dan lukisan untuk naik ke podium untuk menerima penghargaan mereka. Sementara itu, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi puisi, harap bersiap-siap. Segera setelah upacara penghargaan selesai, kompetisi akan diadakan. Mendengar kata puisi Liu Yang, seorang siswa sekolah menengah atas, menjadi bersemangat. Seluruh sekolah tahu bahwa puisi identik dengan Liu Yang. Liu Yang juga dikenal sebagai peri puisi awan putih di kampus. Dan juga diketahui bahwa Liu Yang dan Simran diakui sebagai pasangan alami. Dan Liu Yang telah menulis banyak puisi untuk Simran. Suaner, hari ini, aku akan menulis puisimu sebagai judul dan memenangkan tempat pertama sambil mengakuimu di tempat. Saya harap, hari ini Anda akan tergerak untuk menangis dan jatuh ke pelukanku. Liu Yang dalam hati berkata. Omi berjalan ke podium. Dan Su yang menatap Omi dengan tidak bahagia. Tempat pertama dalam kaligrafi. Omi menerima hadiah uang tunai 10.000 yuan. Terima kasih. Omi menerima piala. Dan kemudian seikat uang tunai. Tempat kedua. Jiang Yu menerima hadiah 5.000 dolar. Jiang Yu berjalan dan menerima 5.000 dolar dan sertifikat jasa. Tempat ketiga. Su Yuhao menerima hadiah 5.000 dolar. Su Yuhao memandang Omi dengan pengunduran dirinya. Dan menerima 5.000 dolar dan tidak ada sertifikat hadiah. Tempat pertama adalah trofi. Tempat kedua adalah sertifikat. Dan tempat ketiga hanya 5.000 dolar.
Tolong minta mereka yang telah menerima hadiah mereka dari kompetisi kaligrafi untuk mundur terlebih dahulu. Dan mereka yang berasal dari kompetisi melukis akan datang untuk menerima hadiah mereka. Tempat pertama dalam kompetisi seni lukis. Omi menerima hadiah uang tunai $10.000. Omi menerima 10.000 keping dan 1 trofi lagi. Kemudian kembali ke tribun. Semua orang menatap Omi dengan mata cemburu. Tidak bertuhan. Begitu tidak bertuhan. Omi sudah menjadi nomor 1 dalam seni bela diri. Kenapa dia masih memiliki 2 bakat? Ruput sialan Omi. Di sudut tribun. Liao Jiayuan dan yang lainnya sangat cemburu. Melihat 2 yang pertama Omi berturut-turut. Hati mereka sangat tidak menyenangkan. Di bawah. Akan ada kompetisi puisi. Tidak ada batasan untuk materi pelajaran puisi. Bersiaplah untuk naik ke panggung dan membacakan puisi Anda. Di depan umum, hakim akan mencetak gol pertama kali. Hakim adalah kepala sekolah. Beberapa menit kemudian, saya ingin mengundang Liu yang pertama untuk naik ke podium. Liu yang berdiri dan berjalan menuju podium. Saat ini, seluruh sekolah menghina. Nama Liu yang dari peri puisi awan putih bukanlah sesumbar. Liu Yang. Liu Yang. Liu Yang. Seluruh penonton menghormati nama Liu Yang. Omi bertanya, apakah Liu Yang sangat pandai menulis puisi? Carlos berkata, kamu tidak tahu ini. Liu Yang adalah peri puisi yang diketahui semua orang di sekolah menengah Baiyun. Saya mendengar bahwa dia telah menulis banyak puisi untuk Simran. Semua orang mengatakan bahwa Liu Yang dan Simran adalah pasangan alami. Ketika Simran mendengar kata-kata Carlos, dia tidak senang. Omong kosong. Carlos, jangan bicara omong kosong. Siapa yang berpasangan dengannya? Setelah mengatakan itu, Simran memandang Omi. Seolah-olah dia takut merusak citranya di benak Omi. Tetapi melihat penampilan Omi, dia tidak melihat apapun, hanya tersenyum tipis. Ekspresi Omi begitu acuh tak acuh, yang membuat Simran menghela nafas lebih dalam hatinya. Omi benar-benar tidak peduli sama sekali. Liu yang berdiri di podium dan melirik kepadatan. Lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras. Sesama siswa, puisi yang akan saya gunakan untuk memasuki kompetisi hari ini adalah puisi baru. Dan puisi baru ini ditulis untuk seseorang. Mendengar ini, sepertinya sudah tahu siapa orang itu dan berteriak, Simran. Simran sangat kesal pada saat ini. Benar-benar semakin takut pada sesuatu. Semakin banyak yang datang. Meskipun Omi tidak menyukainya, tetapi Simran menyukai Omi. Dan Simran membenci kenyataan bahwa orang-orang menyebut dan Liu Yang sebagai pasangan. Bahkan jika itu akan memberi Omi sedikit kesalahpahaman, dia tidak menginginkannya. Namun, saat ini, Liu Yang sangat terkenal karena menulis puisi untuknya di depan semua orang. Simran sangat marah. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Di podium, Liu Yang tersenyum dan berkata, sepertinya semua orang menebaknya. Ya, puisi berikutnya yang saya masukkan ini adalah puisi ke-110 yang saya tulis untuk Simran. Wow, kerumunan siswa berteriak kaget. Meskipun beberapa dari mereka kesal. Seperti orang gila. Tetapi sebagian besar dari mereka mendukung Liu Yang dan berpikir bahwa Liu Yang dan Simran dilahirkan untuk satu sama lain. Liu Yang berkata, puisi berikut yang akan saya buat disebut Kiss My Swaner. Ini adalah puisi modern. Wow, kerumunan berteriak. Omi mengerutkan kening. Nama macam apa ini? Sangat sulit untuk didengar. Omi menoleh untuk melihat reaksi Simran. Dan tiba-tiba menyadari bahwa Simran meneteskan air mata di matanya. Omi berkata, tidak mungkin. Puisi itu bahkan belum dimulai dan kamu meneteskan air mata. Simran menatap Omi, penuh kejengkelan. Dan berkata, kamulah yang tergerak. Akulah yang depresi. Apa yang membuatmu stres? Liu yang menulis puisi untuk saya di depan umum. Saya merasa sangat tidak bahagia. Simran menyeka air matanya. Omi berpikir bahwa dia tergerak untuk menangis. Tetapi ternyata dia menangis dalam kejengkelan. Simran takut Omi akan salah paham. Jadi dia merasa sangat kesal dengan langkah Liu Yang. Tetapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia tidak bisa menahan tangis. Pada saat ini, para siswa yang duduk beberapa baris di depan mereka melihat kembali ke Simran dan tiba-tiba melihatnya menangis dan berteriak. Wow sial, Simran tergerak untuk menangis. Simran menangis. Simran tergerak untuk menangis. Teriakan ini. Dan tiba-tiba seluruh arena meraung. Liu Yang.
yang berada di podium, hendak membaca puisi ketika dia tiba-tiba mendengar seorang siswa berteriak bahwa Simran tergerak untuk menangis, dan tubuhnya bergetar. Suaner bergerak untuk menangis. Ya Tuhan, aku mendengarkan dengan benar. Aku bahkan belum mulai membuatnya. Suaner bergerak untuk menangis. Hahaha. Pasti dia tergerak untuk menangis ketika dia mendengar bahwa aku telah menyusun 110 untuknya. Liu yang berpikir dalam hati. Hatinya bersemangat. Dan gembira ini. Liu yang juga menangis. Liu yang berkata dengan suara menangis. Suaner, puisi saya ini. Yang khusus disusun untuk Anda. Puisi saya ini. Yang disusun untuk Anda. Pasti akan memenangkan tempat pertama. Maka, saya akan memberi Anda piala dan hadiah uang. Karena, ini adalah hadiah milik Anda. Pada saat yang sama, hati juga milikmu. Suaner, aku mencintai. Wow, semua siswa di arena mengangkat senjata. Sungguh sangat antusias. Awalnya Liu yang tidak mengaku begitu berani saat ini. Tetapi melihat bahwa Simran sudah meneteskan air mata, maka Liu yang segera tidak sabar untuk mengucapkan kata-kata di atasnya. Liu yang semua berpikir di dalam. Saya rasa saya harus memesan hotel terlebih dahulu malam ini. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ketika Simran melihat reaksi semua orang, dia bahkan lebih sedih karena mereka salah paham karena dia meneteskan air mata. Omi menamparkan bahu Simran, menawarkan kenyamanan. Simran menangis. Saya benar-benar tidak menangis karena emosi. Saya menangis karena saya merasa sangat kecewa dan tertekan. Seolah-olah Simran sedang menjelaskan kepada Omi. Takut Omi akan salah paham. Omi tersenyum. Ayolah. Orang lain tidak tahu itu orang lain. Apakah kita akan duduk di sebelahmu masih salah paham? Biarkan mereka salah paham dan pergi. Tapi saya sangat kesal. Saya tidak ingin dijadikan masukan. Dan kemudian dia akan mendapatkan tempat pertama. Dan saya yakin dia akan mengatakan di depan umum bahwa dia akan memberi saya hadiah. Dan saya ingin pergi sekarang. Teriak Simran. Omi terkekeh. Berpikir sejenak. Dan berkata, bagaimana dengan ini? Saya juga mengikuti kompetisi puisi. Saya juga akan menulis puisi untuk Anda. Dengan cara itu, 2 orang akan menulis puisi untuk Anda. Dan Liu yang tidak akan mengambil begitu banyak keuntungan dari Anda. Bagaimana dengan itu? Benarkah? Hati Simran bergetar. Tentu saja. Saya belum memikirkan puisi apa yang akan saya ikuti. Memehemem. Simran menganggukkan kepalanya tanpa henti. Dan Liu yang tidak merasa begitu sedih untuk menulis puisi untuknya. Di podium, Liu yang mulai membacakan sebuah puisi. Sayang, Suanerku, kamu adalah awan di langit. Kamu adalah lumpur musim semi di tanah. Kamu adalah burung-burung di pepohonan. Kamu adalah burung kukuk di pegunungan. Sayangku, Suanerku, aku mengarungi lautanmu. Aku memancarkan aromamu. Aku bernyanyi dengan keras untukmu. Aku luar biasa dan berwarna-warni untukmu. Pro, Suaner saya. Saya bermimpi dan hati dengan Anda. Bermimpi dan bergandengan tangan dengan Anda. Bermimpi dan berkeliaran di tanah musim semi. Mimpi. Musim semi yang melamun itu. Ah, Pro, Suaner saya. Liu yang menangis dan menyelesaikan melafalkan puisi modern ini. Papa, ada tepuk tangan meriah. Dan kami tidak tahu apakah itu ditulis dengan baik atau buruk. Tetapi Liu yang sendiri tetap menangis. Puff, Omi hampir muntah. Ini juga disebut puisi. Apakah aku tertinggal di dunia Omi itu? Puisi tidak seperti ini ya. Carlos berkata. Ini puisi modern. Sebenarnya, saya tidak bisa memahaminya. Sepertinya tidak apa-apa. Aku akan pergi. Omi tidak banyak bicara. Lagi pula, dia tidak mengerti apa yang disebut puisi modern dan tidak membuat penilaian apapun. Kepala sekolah mengangguk dan tersenyum. Bagus. Baiklah. Liu Yang, kamu kembali ke tempat dudukmu dulu. Yang kedua, silakan naik ke atas panggung. Li Baba. Selanjutnya, 1 persatu, naik ke atas panggung. Tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi puisi. Atau mungkin semua orang tidak pandai dalam hal ini. Hanya ada 30 atau lebih peserta secara total. Sayangnya Omi ditempatkan terakhir di atas panggung. Tidak butuh waktu lama bagi 1 persatu untuk naik ke atas panggung dan membacakan puisi para peserta. Dan segera giliran Omi.
Omi berjalan ke podium. Seluruh penonton berbicara lagi. Omi benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi puisi. Nima. Omi berdiri di podium, mengambil mikrofon dan berkata, "Teman-teman siswa, puisi yang akan saya masukkan adalah puisi 7 ayat. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa puisi yang akan saya masukkan juga untuk seorang gadis. Saya berharap hadiah yang saya menangkan untuk diberikan kepada gadis itu. Dan gadis itu adalah Simran." Setelah mengatakan itu, seluruh penonton terkagum-kagum. Apakah Omi sengaja melawan Liu Yang? Dan saat ini Liu Yang kesal. Dia berpikir bahwa Omi menirunya. Liu Yang menyala dan berdiri dan meraung. "Omi, bisakah kamu menjadi sedikit kreatif sendiri?" Itu benar. Meniru seseorang Liu Yang tidak menyenangkan. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan Tang Evil sedang meniru. Semua orang menuduh Omi menirukan satu kalimat darimu dan satu kalimat dariku. Omi tertawa dan berkata, "Semuanya. Siapapun yang mengomel satu kalimat lagi, berhati-hatilah untuk pergi ke rumah sakit." Oh. Tidak ada satu suara pun di ruangan itu. Ketenangan itu mengerikan. Omi terkekeh. Sekelompok orang ini melihat Omi berpartisipasi dalam begitu banyak kompetisi. Mungkin lupa tentang identitas Omi sebagai pemuda jahat nomor 1. Hanya mengancam. Tiba-tiba tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Baru kemudian Omi membacakan puisi yang ia buat. Untuk Simran, langit biru kabut tunggal terbang. Fajar bulan baru bulan angin menari di udara. Menelan pohon awal warbler kapan mau. Aku menaruh kerinduan Suaner. Pada saat ini, ketika Simran mendengar kalimat terakhir, jantungnya berdebar sangat cepat. Sementara wajahnya memerah seperti apel merah. Dan Liona hampir menangis. Mengapa puisi ini tidak ditulis untuknya? Mendengar baris terakhir, saya menempatkan Suaner Saufik non Blanc. Liona hampir tidak bisa menahan air matanya. Papa, semua orang bertepuk tangan. Meskipun mereka tidak bisa memahaminya. Rasanya seolah-olah itu cukup bagus. Kepala sekolah menulis puisi Omi. Dalam hati terkejut. Apakah Omi benar-benar menulis ini? Jika demikian, itu cukup berbakat. Untuk dapat menulis puisi ini, dia harus dididik. Setidaknya dia tidak bisa menjadi siswa sampah. Kepala sekolah bertanya, "Omi, apakah kamu yakin tidak menyalin puisi ini dari suatu tempat?" Omi benar-benar ingin menendang kepala sekolah sampai mati. Tetapi dia mengatakan dia menyalinnya. "Aku berteman dengan adikmu." Omi berteriak keras. Dan kepala sekolah tidak bisa membantu tetapi menyusut sedikit. "Baiklah. Omi, kamu kembali dulu." Omi berjalan kembali ke tribun. Dan kepala sekolah mulai memilih 3 besar. Pada saat ini Liu yang bahkan dipenuhi dengan kegugupan. Meskipun dia tidak pandai puisi kuno, dia bisa merasakan bahwa puisi Omi luar biasa. Setelah 10 menit, kepala sekolah sudah menentukan 3 besar untuk puisi itu. Hanya saja, tempat pertama dan kedua, kepala sekolah sangat ragu-ragu. Omi adalah puisi kuno dan Liu yang adalah puisi modern. Kategori yang berbeda dan tidak terlalu bagus untuk dibandingkan. Hal yang sama adalah bahwa nama Suaner muncul di kedua puisi mereka. Keduanya ditulis untuk Simran. Puisi Omi tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Liu yang dalam hal standar artistik. Jadi itu harus dinilai terlebih dahulu. Namun, kepala sekolah sangat kesal dengan Omi. Omi tidak mengajarinya seni bela diri dan menyebabkan dia menyinggung Wei Ming. Mengizinkan dia untuk mengambil tempat pertama. Kepala sekolah ragu-ragu untuk mengumumkan 3 besar kompetisi puisi. Di bawah ini, saya mengumumkan bahwa untuk kompetisi puisi, pemenang tempat pertama adalah Liu Yang, pemenang kedua adalah Ma Xiaopeng, dan pemenang tempat ketiga adalah Omi. Apa? Saya baru saja mendapat tempat ketiga. Omi ragu apakah dia mendengarkan dengan benar. Di dunianya, Omi setidaknya berbakat. Mahir dalam piano, catur, kaligrafi dan lukisan. Tetapi Nima hanya di tempat ketiga. Omi tidak yakin. Dan Liu yang itu tiba-tiba berteriak, "Hore! Terlalu bagus! Terlalu bagus! Ah!" Liu yang mengatakan bahwa dia akan memenangkan tempat pertama dan memberikan trofi kepada Simran di depan umum, sambil mengaku. Carlos kesal dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Anda hanya di tempat ketiga." Simran juga memiliki momen penyesalan. Sekarang tempat ketiga.
Bahkan tidak ada trofi. Guru ketua berteriak. Selanjutnya, tolong undang para siswa yang memenangkan 3 tempat teratas dalam kompetisi puisi untuk naik ke panggung untuk menerima penghargaan mereka. Omi melompat turun dari tribun dan menuju ke podium. Liu Yang juga berjalan ke podium dan Liu Yang melambai kepada hadirin yang sedang bernyanyi. Omi berjalan ke podium. Liu Yang melemparkan pandangan puas pada Omi. Penghinaan hati Liu Yang bersenandung. Masih ingin meniru saya? Konyol. Hasilnya mengambil tempat ketiga. Bahkan bukan sertifikat. Trofi apa yang harus diberikan kepada Suaner? Masih bersaing dengan saya. Omi melihat mata sombong Liu Yang. Dan tiba-tiba menjadi semakin tertekan. Omi baru saja berkata di depan umum. Setelah memenangkan tempat pertama untuk memberikan trofi dan hadiah kepada Suaner. Dan sekarang dia memukul wajahnya sendiri. Guru ketua berkata. Selanjutnya, mari kita berikan hadiahnya. Tempat pertama Liu Yang. Tunggu, Omi tiba-tiba menyela guru tuan rumah. Liu Yang sibuk berkata, Omi, ini waktu pemberiannya. Apalagi yang kamu inginkan? Omi berjalan menuju kepala sekolah dan berkata, Kepala sekolah, segera, ubah saya ke tempat pertama. Semua orang tiba-tiba terkejut. Bertanya-tanya apakah mereka telah mendengarnya dengan benar. Omi benar-benar mengancam para hakim. Kepala sekolah memancarkan. Omi, apa maksudmu? Saya hakim. Dan saya pikir puisi Anda hanya bisa mendapatkan tempat ketiga. Satu kalimat. Ubah atau tidak. Omi tidak peduli omong kosong seperti apa yang Anda buat. Dia adalah penjahat nomor 1. Jadi bagaimana jika puisinya mundur dan dia mengancam kepala sekolah untuk berubah menjadi nomor 1? Tidak mengubah. Itu konyol. Kepala sekolah sangat marah. Omi langsung mengangkat kepala sekolah dan mengancam. Apakah kamu berubah atau tidak? Aku akan melemparkanmu dari panggung jika tidak. Kamu kurang terbuka, berani. Kepala sekolah sangat marah sehingga dia benar-benar diancam seperti ini dalam pandangan penuh publik. Pada saat ini, di kursi tamu podium, semua juri lainnya tercengang. Meng Lun juga kaget melihat sisi nakal Omi sekarang. Su Yang itu menonton Meng Lun dan berkata, lihat siapa yang kamu kenal. Kamu benar-benar mengancam hakim untuk mengubahnya ke tempat pertamaku. Dan hakimnya masih kepala sekolah. Itu benar-benar harus menjadi pepatah. Orang seperti apa yang akan tahu orang seperti apa? Meng Lun tidak bisa berkata-kata. Liu Yang berteriak. Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak main-main. Level Anda terbatas. Anda hanya bisa mendapatkan tempat ketiga. Diri mengecewakan nasib Anda. Omi langsung melempar kepala sekolah di bawah podium. Aduh, kepala sekolah jatuh di bawah panggung dengan teriakan kesakitan. Ah, seluruh penonton tercengang. The First Evil benar-benar sangat nakal. Meskipun memiliki beberapa bakat, dia masih melakukan kejahatan pertama. Omi bertanya lagi. Kepala sekolah, katakan lagi. Ubah aku ke tempat pertama dan Liu Yang ke tempat ketiga. Kamu. Kepala sekolah sangat marah. Liu Yang berkata dengan cemas. Omi, apa yang kamu lakukan tidak tahu malu. Omi mengangkat kakinya ke arah Liu Yang, tetapi tidak menendangnya dan berkata, Liu Yang, jika kamu jibe lagi, aku akan memukulimu bersamamu. Penonton gempar. Omi melompat dari podium dan mengangkat kepala sekolah lagi. Berkata, Kepala sekolah, ada batas kesabaran saya. Maukah Anda mengubahnya? Tidak ada perubahan. Kepala sekolah tidak percaya bahwa Omi benar-benar melanggar hukum dan tidak ada yang bisa membersihkan kekacauan. Pada saat ini, Liu Yang berkata, Omi, karena kamu tidak yakin. Lalu mengapa kamu tidak membiarkan Simran memilih sendiri dan melihat siapa yang membuat puisi yang lebih dia sukai? Maka siapapun yang datang lebih dulu. Begitu Omi mendengarnya, dia melemparkan kepala sekolah, mengangguk dan berkata, bagus. Kepala sekolah terlempar 7 atau 8 meter dan jatuh pusing. Omi melompat ke podium. Liu Yang sibuk berteriak. Suaner, datang ke sini dan gunakan kenyataan yang kejam untuk memberi tahu Omi kekuatan itu. Tidak berpura-pura menyerah. Liu Yang sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Sebelum dia tidak menulis puisi Simran tergerak untuk menangis. Belum lagi sekarang. Dan Liu Yang juga percaya bahwa alasan mengapa Omi duduk bersama Simran hanya karena Omi nakal dan mengandalkan keterampilan seni bela dirinya. Simran sudah berjalan dan segera berjalan menuju podium. Omi menyaksikan Suaner mendekat.
Omi percaya apa yang akan dilakukan Suaner. Lagi pula, Liu yang telah membuatnya menangis karena marah. Ketika Suaner Li berjalan ke podium, guru ketua bertanya, puisi siswa Suaner Li. Liu Yang dan Omi keduanya ditulis untuk Anda. Puisi siapa yang menurut Anda lebih menggerakkan Anda ke dalam? Kamu tidak perlu takut. Katakan dengan berani. Aku tidak percaya Omi akan berani memukulmu di atas panggung di depan umum. Begitu banyak dari kita guru akan berada di pihakmu. Guru ketua menyoroti Omi. Semua orang sudah mendukung Liu Yang. Seluruh penonton tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Simran. Tapi Simran tidak mengatakan apa-apa dan melihat sekeliling podium. Guru ketua bertanya, apa yang kamu cari? Simran melihat sapu di sudut podium. Simran segera mengambil sapu. Liu yang melihat bahwa Simran mengambil sapu. Dan tiba-tiba memandang Omi dengan jijik. Berkata dalam hatinya, keadilan pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Simran memukulmu dengan sapu di depan umum. Aku akan melihat apa yang kamu masih harus bersaing denganku untuk tempat pertama. Sesuatu yang mematikan. Simran mengambil sapu dan berjalan ke arah Omi dan Liu Yang. Simran memandang Omi dan tiba-tiba menggunakan sapu untuk terus-menerus menyapu rambut Liu Yang di kepalanya. Saat Simran memukul Liu Yang, dia mengutuk, membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Lihat apakah kamu masih berani menggangguku. Ah, semua orang tercengang. Liu Yang telah menyusun begitu banyak puisi untuknya. Bisa dikatakan sebagai hubungan cinta. Simran benar-benar memukul Liu Yang dan memarahinya karena terbuka. Liu Yang panik dan menghindar. Meskipun Simran seorang wanita, memukul tidak banyak kekuatan. Tetapi kawat sapu yang tergores di wajah juga rasa sakit yang aneh. Suaner, kamu gila. Perhatikan baik-baik. Aku Liu Yang. Omi ada di sana. Kamu telah memukul orang yang salah. Simran tersentak. Aku memukulmu. Mengapa? Liu yang berkata dengan wajah tidak percaya. Masih bertanya kenapa? Kamu terus melecehkanku. Aku sudah cukup bertahan. Sama baiknya kamu biasa menerbitkan puisi-puisi omong kosong itu di kampus. Tapi hari ini kamu bahkan melecehkanku pada kesempatan ini. Aku sudah cukup kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kerumunan tercengang. Liu Yang dan Simran. Bukankah mereka diakui sebagai pasangan alami? Liu Yang hati melirik. Patah di seluruh lantai. Dia pikir dia melakukan sesuatu yang sangat menyentuh. Tidak menyangka orang mengatakan dia melecehkan. Guru tuan rumah sibuk naik untuk membujuk Simran. Rambut Liu Yang acak-acakan dan wajahnya tergores oleh sapu. Simran memperingatkan. Liu Yang, jangan ganggu aku lagi. Atau aku akan menelepon polisi. Liu Yang menangis. Saya menulis puisi untuk Anda. Dan bahkan jika Anda tidak tergerak, Anda tetap mengatakan saya melecehkan. Guru tuan rumah bertanya, Simran, kalau begitu saya tidak mengerti. Mengapa Anda baru saja menangis? Seperti yang baru saja dilihat semua orang. Kamu meneteskan air mata bahkan sebelum Liu Yang mulai membaca puisi itu. Ingat situs web, bersih. Simran menjelaskan kepada semua orang. Semua orang salah paham. Saya tidak tertarik. Saya karena Liu Yang benar-benar melecehkan saya di depan umum. Lalu merasa tertekan dan menangis. Ah, begitulah adanya. Guru tuan rumah juga tidak bisa berkata-kata. Omi berkata, Suaner, mungkin kamu mengatakan sekarang. Puisi siapa yang lebih menggerakkanmu? Apakah itu milik Liu Yang? Atau milikku? Simran berubah menjadi ekspresi malu-malu dan berkata, tentu saja kamu. Omi tertawa. Berikan hadiahnya. Tunggu apa lagi? Guru tuan rumah tanpa daya berteriak. Tempat pertama, Omi. Tempat kedua, Liu Yang. Tempat ketiga, Ma Xiaopeng. Guru tuan rumah memberi Liu Yang hadiah hiburan dan membiarkannya menjadi tempat kedua. Liu Yang ingin mati pada saat ini. Dan tidak menginginkan hadiahnya. Kehilangan akal sehatnya dan berjalan keluar dari stadion. Omi menerima trofi dan 10.000 keping. Dan Simran berjalan dari podium. Guru ketua berteriak. Siswa yang terhormat. Kompetisi pagi sudah berakhir. Semua orang pergi makan dulu. Pada pukul 1 sore. Kami akan terus memulai kompetisi bakat sore hari. Kompetisi bakat yang akan diadakan pada sore hari akan mencakup kompetisi menyanyi dan kompetisi bermain instrumen. Waktunya singkat. Jadi cepat makan. Omi dan Carlos. Wei Ming.
serta Simran dan Leona, dan beberapa orang dari Liang Ying, berjalan keluar dari stadion bersama. Omi menyerahkan Simran piala kompetisi puisi dan 10.000 yuan, ini untukmu. Simran mengambil trofi dan berkata, saya telah mengumpulkan trofi, tetapi saya tidak menginginkan uang. Mengapa? Saya katakan di depan umum bahwa trofi adalah milik Anda. Saya tidak ingin uang. Saya akan mengambil piala. Simran tidak menerima uang itu. Jadi Omi tidak punya pilihan selain berhenti. Omi berkata, aku akan mengajak semua orang makan siang ke hotel yang lebih mahal. Bagus ya, Liang Ying tersenyum. Sekelompok orang baru saja mencapai pintu masuk sekolah dan menemukan kepadatan orang di sekitar sekolah. Omi beberapa orang berjalan, hanya untuk melihat Liu yang memukul oleh beberapa orang. Orang-orang memukuli juga memarahi sambil memukuli. Sama sepertimu. Kamu masih ingin belajar orang lain untuk membuka kamar, bukan untuk melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki. Omi berjalan dan bertanya, apa yang kamu lakukan untuk memukuli orang? Salah satu pria berkata, siswa ini yang baru saja memesan suite mewah seharga 5.000 dolar per malam di hotel kami, mengatakan dia membawa seseorang ke sana malam ini untuk membuka room. Saya bertanya apakah dia yakin. Setelah ditetapkan bahwa bahkan jika Anda tidak tinggal di sana, Anda harus membayar. Dan dia mengatakan sesuatu tentang telah memenangkan tempat pertama. Dan pasti terkesan oleh fakta bahwa untuk pertama kalinya, dia mengambil setengah dari hadiah uang untuk sebuah ruangan yang setara. Lalu aku memesannya. Tapi dia, bahkan 10 menit kemudian, dia tiba-tiba berkata tidak, membatalkan, menyebabkan saya dimarahi oleh manajer. Dan kemudian saya datang untuk menemukan teorinya. Liu yang sekarang melihat Omi dan Simran muncul, malu dan ingin mati. Omi memandang Liu yang dan bersenandung tanpa kata-kata, berbalik dan berjalan pergi. Orang-orang itu menendang Liu yang dan berkata, nak, jangan bertindak sebagai kepala besar jika kamu tidak punya uang di masa depan. Pergilah, baru kemudian beberapa orang pergi. Omi dan yang lainnya pergi ke hotel kelas atas tidak jauh dari SMA Baiyun dan menghabiskan 10.000 yuan sekaligus. Suaner, bukankah kamu berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi? Don Zimer tiba-tiba teringat dan bertanya. Ya, Simran menganggukkan kepalanya. Liang Ying berkata, Suaner adalah yang pertama dari 10 penyanyi terbaik di kampus sekolah menengah Baiyun. Dan Suaner pasti akan menjadi yang pertama di sore hari. Simran sibuk. Liang Ying, jangan bicara kosong tentang sesuatu yang belum dimulai. Apa omong kosong ini? Dengan suara nyanyianmu. Aneh kalau kamu tidak memenangkan tempat pertama. Pada saat ini, Leona berpikir dalam hati. Jika Simran memenangkan tempat pertama dalam kompetisi menyanyi, catatan saya akan terlalu tidak menarik. Tidak. Kompetisi kedua di sore hari. Saya harus memenangkan tempat pertama di piano. Saya tidak bisa kalah dari Simran. Meskipun Leona memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Lagi pula, dia sendiri tahu bahwa level pianonya belum mencapai level yang sangat kuat. Setelah makan siang, sudah hampir jam 1. Dan Omi dan yang lainnya langsung menuju ke stadion. Di bawah ini, akan ada kompetisi menyanyi. Karena ada banyak orang yang telah mendaftar untuk kompetisi menyanyi. Karena waktu. Jadi setiap pemain yang naik ke panggung akan bernyanyi langsung tanpa musik latar belakang. Jika Anda bernyanyi tidak selaras di baris pertama, hakim akan segera membiarkan Anda turun. Jika Anda bernyanyi dengan baik, hakim akan membiarkan Anda menyelesaikan seluruh lagu. Baiklah. Tolong, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi, jangan ragu untuk berakhir di sisi podium dan naik ke panggung satu persatu. Beberapa menit kemudian, garis panjang terbentuk di sisi podium, dengan lebih banyak siswa yang berpartisipasi dalam nyanyian daripada kaligrafi dan lukisan. Anak laki-laki pertama naik ke atas panggung, tanpa musik latar belakang, dan langsung bernyanyi. Kamu adalah apel kecilku. Turun. Wasit tiba-tiba berteriak. Anak laki-laki yang menyanyikan Little Apple turun tanpa menyelesaikan sepatah kata pun. Dan yang kedua muncul berikutnya. Ah, beri aku segelas air yang hancur. Turun. Yang kedua muncul juga tiba-tiba terlempar dari panggung. Yang ketiga naik ke atas panggung. Ujung-ujung bumi yang pucat adalah cintaku. Bukit-bukit hijau yang bergulir. Turun. Yang keempat naik ke atas panggung.
1000 tahun menunggu satu. Turun. Jadi. Satu demi satu. Setelah sekitar 40 menit. Giliran Simran yang naik ke atas panggung. Ketika Simran naik ke atas panggung. Seluruh penonton bersorak ketika semua orang tahu bahwa Simran adalah yang pertama dari 10 penyanyi terbaik di kampus tahun lalu. Omi duduk di tribun. Menikmati nyanyian Simran untuk pertandingan langka yang bukan bagiannya. Simran mengambil mikrofon dan menatap Omi sambil berpikir dalam hati. Aku harus mengeluarkan tingkat kinerja tertinggiku karena dia mendengarkan. Aku menemukan aku mulai menyukaimu. Jika kamu setuju kita akan saling mencintai selamanya. Jika tidak, aku akan saling mencintai selamanya. Simran bernyanyi mulai. Suara lagu yang jelas dan merdu. Menggema di seluruh arena. Dan guru hakim itu, matanya berbinar. Lagu yang dinyanyikan oleh Mavis Lee adalah Love That Not Can Be Complete. Awalnya dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Zhang Weijia. Lagu yang dipilih Xuan Li. Lagunya agak sedih. Dia juga tidak tahu mengapa dia akan menyanyikan yang satu ini. Mungkin, lagu ini mengungkapkan suasana hati yang sangat mirip dengan hati. Cinta yang tidak bisa diselesaikan. Tanpa sadar, Simran selesai bernyanyi. Hakim benar-benar lupa untuk berhenti. Karena menyanyikan Simran terlalu indah. Karena Hakim secara alami mengetahui lagu aslinya. Hakim merasa bahwa Simran bernyanyi lebih baik dari lagu aslinya. Dan suara Simran sepertinya memiliki perasaan sebuah cerita di dalamnya. Pah-pah. Para siswa di stadion bertepuk tangan dengan putus asa seolah-olah mereka adalah penggemar yang menghormati nama Simran. Omi juga mengepalkan tangan mati-matian dengan Carlos dan yang lainnya. Omi sangat terkejut saat ini. Sangat sulit untuk percaya bahwa suara yang dilihatnya dinyanyikan oleh Simran. Suaranya terdengar sangat berbeda dari suara yang biasa berbicara. Meskipun suaranya sama. Suaner, kamu luar biasa. Aku penggemarmu, Omi berteriak sambil tersenyum. Liona yang duduk di samping, sedang dalam suasana hati yang rendah. Bukan karena dia cemburu pada Simran. Tetapi karena Simran bernyanyi dengan sangat baik sehingga dia merasa rendah diri. Suaner Lee berjalan dari podium dan orang berikutnya naik ke atas panggung. Simran kembali ke tribun. Omi sibuk. Suaner. Tidak bisa dipercaya. Kamu bernyanyi dengan sangat indah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Oh, ini sangat begitu. Simran malu tersenyum malu. Tetapi di dalam. Dia sangat senang sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia benar-benar bernyanyi untuk seorang pria. Dan sekarang setelah dia mengatakan itu terdengar bagus, Simran puas. Dan untuk mengambil tempat pertama, tidak masalah lagi. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, juri mengumumkan pemenang lomba menyanyi tersebut. Saya mengumumkan bahwa pemenang tempat pertama adalah Suaner Lee. Oh, penonton bernyanyi. Sepertinya tanpa kejutan. Pemenang tempat kedua adalah Peng Yang. Dan pemenang tempat ketiga adalah Zhang Chuyer. Simran naik ke atas panggung untuk menerima trofi tempat pertama dan uang tunai 10.000. Kembali ke tempat duduknya. Suaner Lee menyerahkan trofi itu kepada Omi dan berkata, aku akan menghadiahkan pialaku juga, jika Anda menginginkannya. Tentu saja aku menginginkannya. Terima kasih Suaner. Aku akan mengumpulkannya. Omi menerima piala Simran. Liona masih mencibir. Jika dia bisa, dia juga ingin mengambil piala dan memberikannya kepada Omi. Selanjutnya, akan menjadi kompetisi bakat terakhir di hari tahun baru. Bermain instrumen. Tolong undang kontestan nomor 1, Wang Yun, ke panggung. Omi berdiri dan memutar pinggangnya. Sudah waktunya untuk membuat kehadirannya terasa lagi. Karena, dalam kin, catur, kaligrafi dan lukisan, kin adalah yang terbaik bagi Omi. Ini karena adik perempuan Omi menyukai musik, dan keterampilan sitar Omi semuanya diajarkan kepadanya oleh tangan adiknya berumur 1 tahun. Dan ini adalah hal paling serius yang telah dipelajari Omi. Carlos sibuk bertanya, Omi, kamu sepertinya sangat percaya diri ya? Mungkin, Omi tiba-tiba sedikit sedih. Dan adegan adik kecilnya mengajarkannya cara bermain piano terus muncul di pemikiran seolah-olah baru saja kemarin. Orang pertama yang naik ke panggung sudah memainkan seruling. Suara seruling yang tidak menyenangkan mengganggu pikiran Omi. Turun. Wasit segera berteriak. Meskipun tidak banyak siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi alat musik, mereka tidak bisa membiarkan suara ini mengganggu semua orang. Selanjutnya,
Yang Hui naik ke atas panggung. Yang Hui memainkan erhu. Dan lagu yang dia mainkan adalah Two Springs and the Moon yang paling menular. Mencoba menginfeksi semua orang. Tetapi sayangnya, karena levelnya yang buruk, dia ditendang dari panggung di tengah lagu. Sama seperti itu. Satu demi satu. Selanjutnya, Leona siap. Leona, segera setelah mendengarnya, dia berdiri dan tampak gelisah. Aku harus berjanji. Aku ingin mendapatkan hadiahnya juga. Tuhan bersedia menerimaku, kata Leona secara internal. Leona berjalan ke podium dan dia memainkan sebagian piano. Duduk dengan anggun di depan piano, Leona mulai bermain. Levelnya masih bagus. Dan dia memainkan piano dalam posisi yang indah. Tidak didorong ke bawah setengah jalan sampai akhir. Selanjutnya, Omi. Ketika banyak orang mendengar nama Omi, mereka kembali terpesona. Rumputku. Tidak bisakah Omi menjadi sedikit lebih rendah hati? Apakah itu akan membunuh Don jika tidak menghadiri sebanyak itu? Omi naik panggung lagi di tengah kutukan banyak orang. Omi berjalan ke podium. Tidak seperti di pagi hari. Omi tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat ini. Itu adalah kesedihan yang samar. Sementara di pagi hari kompetisi, Omi naik ke atas panggung dengan senyum di wajahnya di setiap pertandingan. Omi memilih biola yang disiapkan oleh sekolah, dan merupakan satu-satunya yang menggunakan biola untuk bermain. Tidak ada kontestan sebelumnya yang naik ke atas panggung menggunakan biola. Biola itu sulit untuk dimainkan. Dan jika levelnya tidak cukup bagus, itu akan terdengar mengerikan. Omi menyiapkan biola dan duduk di sebelahnya. Detik ini, Omi merasa kembali ke masa lalu. Adik perempuan itu duduk di sebelahnya. Omi membeku di sana, tak bergerak, mata menatap biola itu membayangkan. Seisi ruangan siswa melihat Omi konyol dan marah. Apa yang dimaksud dengan Omi? Duduk diam. Saya tidak berpikir 10 akan. Mungkin berpikir lagi tentang bagaimana mengancam para hakim di masa depan dan mendapatkan tempat pertama. Sayang sekali untuk White Cloud High School. Xiang Yunliu dan Suan Erli juga melihat bahwa Omi memiliki ekspresi kesedihan yang tak terkatakan di wajahnya bahkan sebelum dia mulai di atas panggung. Dan mereka tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Tetapi Suan Erli dan Suan Erliu keduanya memiliki gagasan yang samar-samar tentang apa yang sedang terjadi. Wasit mengingatkan, "Hei, siswa ini, maukah Anda atau tidak? Jika kamu tidak bisa, cepat turun. Jangan buang waktuku." Omi tampak seolah-olah dia belum mendengar dan masih tertegun. Pada saat ini, Omi benar-benar lupa di mana dia berada dan merasakan hanya kesedihan di hatinya. Dan suara manis dan jernih dari kakak sepertinya terdengar di pendengaran. "Saudara Feng, mari kita mainkan Sungai Awan Hijau. Kamu bermain dan aku akan bernyanyi. Oke?" Omi tanpa sadar berkata, "Bagus. Kalau begitu cepat." Omi menganggukkan kepalanya. Banyak orang tidak sabar di tempat kejadian ketika mereka melihat Yadan. Memem konyol Omi lagi. Omi meletakkan 10 mikroskop di biola dan mulai memainkan lagu yang sangat familiar itu. Dalam ingatannya, suara merdu adik-adiknya sudah terdengar. Omi bermain dan dia bernyanyi. Di tempat kejadian, semua orang tiba-tiba merasa sangat terkejut ketika mendengar suara biola Omi. Guru wasit juga mengerutkan keningnya, dan berkata dalam hati, "Lagu macam apa ini? Belum pernah mendengar sebelumnya. Ini sangat bagus. Keterampilan piano ini juga dianggap luar biasa. Saya tidak menyangka seorang siswa bisa memainkan piano begitu luar biasa." Di tribun, Simran segera mengeluarkan buku catatan dan merekam sesuatu. Leona memejamkan mata, merasakan suara Qin Omi, memberikan kenikmatan spiritual. "Saudara Feng, permainanmu luar biasa. Sepertinya kamu telah mempelajari semua yang telah aku ajarkan padamu. Ayo kita lakukan lagi." "Bagus." Omi menganggukkan kepalanya. "Pah." Pada saat itu, tepuk tangan meriah terdengar mengganggu pikiran Omi. Omi memandangi biola di atas meja, seolah-olah dia terjebak di dunia lain. "Omi, giliranmu untuk menjadi yang berikutnya. Kamu bisa turun dulu." "Don Omi, Don Zixin, Don Omi." Setelah menelepon beberapa kali, Omi terbangun. Omi berjalan dari podium dan diam-diam kembali ke tribun. Semua orang tidak mengajukan pertanyaan. Leona dan Simran tahu bahwa ada seseorang di dalam Omi. Seorang gadis yang tidak dapat mereka bandingkan. Omi tidak ingin menenggelamkan dirinya dalam kesedihan. Dan menempelkan jarum perak di dalam hatinya.
Omi benar-benar menghilangkan kesedihan yang tersisa dalam waktu singkat. Bagaimana saya bisa bermain? Omi bertanya. Carlos sibuk menganggukkan kepalanya. Luar biasa. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai bermain piano. Aku bahkan tidak percaya bahwa itu masih sama tuamu. Faktanya, Carlos sudah lama curiga. Omi ini, dan mantan Omi, adalah orang yang sama sekali berbeda. Mantan Omi, penuh nafsu dan tidak terlalu mampu. Tetapi sekarang, Carlos bahkan tidak tahu harus berkata apa. Simran bertanya, Omi, lagu yang baru saja kamu mainkan, apakah itu Green Cloud River? Ya, bagaimana Anda tahu? Kurasa, Simran tersenyum. Dia telah menghafal lagu itu. Itu benar-benar sangat sulit untuk dinyanyikan dan sangat istimewa. Tetapi itu indah. Simran mengambil kertas dan pena itu kepada Omi dan berkata, bolehkah Anda memberi saya kata-kata ke Green Cloud River? Bagus. Omi menulis lirik Green Cloud River to Simran dalam waktu singkat. Sekitar pukul 5 sore. Semua kompetisi berakhir. Di bawah ini, saya mengumumkan bahwa pemenang tempat pertama dari pertunjukan instrumental adalah Omi. Pemenang tempat kedua adalah Li Rongxiang. Dan pemenang tempat ketiga adalah Liu Zhenhua. Liona kecewa. Saya pikir tempat ketiga adalah dia. Tetapi saya tidak mengharapkan apa yang Liu Zhenhua. Tolong minta 3 siswa di atas untuk datang untuk menerima penghargaan mereka. Omi datang lagi untuk menerima piala dan 10.000. Hari ini untuk mendapatkan penghargaan mendapat soft. Berpartisipasi dalam 4 kompetisi bakat. Semuanya juara pertama. Omi juga mabuk. Teman-teman siswa, ini adalah akhir dari semua kompetisi bakat untuk malam Day Today tahun baru tahun ini pukul 18.30. Gala seni hari tahun baru. Di depan gedung 1. Secara resmi dimulai. Tolong bersiaplah untuk tiba malam ini dan tonton gala seni. Sementara itu, harap cepat dan bersiaplah untuk semua kelas yang berpartisipasi dalam program seni. Diberhentikan. Semua orang meninggalkan lapangan olahraga. Liona bertanya, Omi, apakah kita akan pulang untuk makan malam di malam hari? Tidak. Makan saja sesuatu di luar. Jangan lupa, pada pukul 6, bahwa penyanyi apapun Ling Longyu akan datang. Kita semua masih harus memperingatkan untuk menyambutnya. Kata Omi. Oh, aku hampir lupa. Liona tersenyum. Setelah makan malam, Omi dan bunga kelas lainnya berkumpul bersama. Pagi-pagi sekali, mereka menunggu dalam 2 baris di depan sekolah. Sekitar pukul 6.10, sebuah kendaraan komersial hitam melaju ke pintu masuk sekolah menengah Baiyun. Seorang pria berpakaian hijau dan pakaian berbunga-bunga turun dari kendaraan komersial. Orang ini adalah penyanyi Ling Longyu. Tiba-tiba banyak siswa di depan sekolah sambil berteriak, Ling Longyu, aku sayang. Tidak hanya siswa sekolah, tetapi juga banyak orang dari masyarakat juga melakukan perjalanan ke sini, khususnya untuk melihat penyanyi itu. Liu Chenming juga sudah datang, karena ada pertunjukan dansa di malam hari untuk Liona. Pada saat itu, seorang guru segera mengarahkan Omi dan yang lainnya. Cepat, mulut berteriak. 1, 2, 3. Selamat datang. Selamat hangat. Longyu Longyu. Kami sangat menghargainya. Selamat datang. Salam hangat. Luni Luni. Kami mencintaimu. Siswa lain di kerumunan, serta masyarakat, termasuk slogan-slogan bersama mereka. Hahaha. Ling Longyu tertawa dan melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Ling Longyu melihat ke gerbang sekolah. Seolah-olah dia ingat bahwa dia pernah ada di sini. Dan dia juga anak muda ketiga yang paling jahat. Sungguh momen yang cepat berlalu. Dan saya tidak tahu apakah masih ada anak muda yang jahat di sekolah menengah Baiyun hari ini. Ling Longyu tersenyum. Semuanya, tenang. Pintu masuk sekolah yang ramai menjadi tenang. Semuanya. Terima kasih banyak. Saya sangat senang bisa kembali ke alma mater saya kali ini. Pah. Semua orang menggenggam tangan. Hari ini adalah hari tahun baru. Dan saya akan mempersembahkan 3 lagu untuk mendoakan umur panjang alma mater saya. Pah. Saat itu, saya juga seorang siswa di sekolah menengah Baiyun. Dan sudah beberapa tahun sejak itu. Tetapi kembalinya ke alma mater saya ini juga mengingatkan saya pada apa yang biasa saya lakukan di sini. Sejujurnya, saya pernah berada di sekolah menengah White Cloud. Dan saya juga siswa nakal yang membuat guru saya sakit kepala.
dan peringkat sebagai siswa paling jahat ketiga oleh semua orang. Setelah mengatakan itu, Ling Longyu menamparkan seorang guru yang berdiri di dekatnya. Guru ini pernah menjadi guru kelas Ling Longyu. Dan guru kelas Ling Longyu tertawa dan tertawa, seolah-olah dia bangga dengan Ling Longyu. Ling Longyu juga berkata, saat ini, sekolah menengah Baiyun seharusnya tidak berantakan seperti saat itu. Untuk berpikir bahwa saat itu, sekolah menengah Baiyun dikacaukan oleh beberapa dari kita anak-anak muda yang jahat. Hahaha, sekarang saya mempengaruhi. Saya benar-benar malu dengan alma mater saya. Pada saat ini, seorang siswa berkata, Longyu, sekarang sekolah menengah Baiyun bahkan lebih kacau. 7 anak muda yang jahat. Ling Longyu tertegun dan tertawa. Benarkah? 7 anak jahat muda yang mana? Melangkah maju sejenak. Omi sangat tidak terbiasa dengan wajah Ling Longyu yang bertindak seperti perbandingan sekelompok penggemar yang disebut bodoh. Beberapa anak muda jahat lainnya menonjol, termasuk Liu Yue, yang didorong keluar oleh Song Yuer. Bukankah kita mengatakan 7? Apa yang lain? Ling Longyu bertanya. Dia akan mendidik anak-anak jahat hari ini sebagai seseorang yang telah datang dan juga memenuhi syarat untuk mendidik anak-anak jahat sebagai senior di antara anak-anak jahat. Ada satu lagi yang merupakan remaja jahat tertinggi. Omi, seorang siswa berkata. Yoho. Bahkan ada Ultimate Evil Sao. Omi berjalan keluar. Ling Longyu memandang Omi dan melihat bahwa Omi cukup tampan. Dan tiba-tiba tidak terlalu menyukainya. Karena dia terlalu jelek saat itu. Jadi meskipun dia adalah anak muda yang jahat, dia tidak bisa mengambil bunga sekolah bunga kelas. Ling Longyu berjalan ke arah Omi. Berpura-pura ramah. Menamparkan bahu Omi dan berkata sambil tersenyum. Teman sekelas kecil, kamu adalah anak muda jahat tertinggi. Siapa namamu? Mata Omi menatap lurus ke arah Ling Longyu. Di mata Omi, wajah yang berpura-pura menjadi Ling Longyu ini seperti kotoran. Omi bukan penggemar. Seorang guru sibuk mendesak, Omi, cepat panggil senior. Betapa kasarnya. Kepala Omi muncul dan mulutnya menyala. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat foto-foto yang telah Anda ambil. Dan Anda akan melihat bahwa Anda bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga pemuda paling kejam ketiga di Sma Baiyun. Begitu banyak orang Ling Longyu yang tidak baik untuk diserang. Hanya bisa menahan amarah sambil tersenyum. Benar-benar kejahatan pamungkas kurang. Sedikit marah. Disebut Omi kan? Senior saya. Dulu juga lebih jahat. Dengarkan kata-kata senior. Jangan buang waktu di kampus berpura-pura mengukur. Mengerti? Omi bersenandung. Baiklah. Jika kamu ingin bernyanyi, bernyanyi saja dan pergi dengan cepat. Jangan berpura-pura menjadi pasangan di sini. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan pergi. Hati Ling Longyu sangat tidak menyenangkan. Sedikit tidak bisa turun dari panggung. Ling Longyu menatap punggung Omi. Sejuta pembuat jerami berlari melalui jantungnya. Apa-apaan ini? Dia berani melempar salib di depanku. Ling Longyu sangat panas di dalam. Ling Longyu segera memerintahkan salah satu anak buah kakeknya. Selidiki anak ini untukku. Aku ingin tahu dalam 5 menit. Bagus. Ling Longyu tidak bisa berakting di depan begitu banyak orang. Jadi dia hanya bisa terus memaksakan senyum dengan para penggemarnya. Longyu, silakan. Seorang guru berkata dengan hormat. Ling Longyu berjalan di dalam kampus sambil memeriksa 2 baris bunga kelas. Tetapi tentu saja, bunga kelas langsung diabaikan. Dan matanya terfokus pada bunga kelas. Melihat begitu banyak wanita cantik, Ling Longyu tiba-tiba melupakan Omi. Tiba-tiba, Ling Longyu melihat kecantikan super dan hampir tidak ngiler. Siapa namamu? Ling Longyu bertanya. Simran. Simran. Hehe. Nama baik. Ling Longyu berkata sambil tersenyum. Ling Longyu bertanya lagi. Kamu pasti bunga sekolah-sekolah menengah Baiyun. Hati Ling Longyu bergerak saat dia melihat Simran. Aku tidak berani. Simran tersenyum kecil. Simran. Kamu sangat cantik. Sayang sekali tidak menjadi aktris. Aku tahu banyak sutradara. Apakah kamu ingin aku memperkenalkanmu kepada beberapa orang? Kata Ling Longyu. Simran memikirkannya tanpa berpikir. Tidak. Ling Longyu tersenyum canggung dan berkata, katakanlah. Saya akan meminta asisten saya untuk memberi Anda informasi kontak saya. Simran segera menenangkan dan berkata, saya tidak ingin informasi kontak Anda. Saya tidak ingin menghubungi Anda. Maaf.
Ling Longyu merasa sedikit kesal. Apa yang terjadi hari ini ah? Datanglah ke sekolah menengah Baiyun satu demi satu kesal. Hanya Omi yang membuatnya kesal. Dan sekarang bunga sekolah ini membuatnya kesal. Ling Longyu semua ragu apakah dia masih seorang penyanyi atau tidak. Pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan gadis itu. Tetapi dia melakukannya. Teman sekelas. Siapa namamu? Ling Longyu bertanya. Singa. Omi sudah meninggalkan pesta penyambutan. Jadi tidak ada Omi yang berdiri di samping Liona. Liona. Itu nama yang bagus. Bisa langsung populer. Terima kasih, kata Liona. Saya punya teman yang merupakan sutradara dan sangat membutuhkan aktris terkemuka. Minat. Tinggalkan nomor telepon, kata Ling Longyu. Liona menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tertarik. Ling Longyu agak menekankan. Ada apa dengan semua wanita cantik saat ini? Bukankah mereka ingin menjadi terkenal? Ling Longyu harus mengubah caranya. Mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Berapa sinyal mikro Anda? Kami cukup beruntung bisa saling mengenal. Liona berkata, tidak ingin saling mengenal. Aku khawatir pacarku akan marah. Kamu punya pacar, di mana itu? Omi tiba-tiba muncul dari belakang dan berkata, ini. Apa? Itu pacar bocahmu. Hati Ling Longyu tiba-tiba merasa sangat tidak bahagia. Merasa bahwa kubis yang baik telah dilengkungkan oleh babi. Ling Longyu benar-benar ingin mengaum. Pada saat itu, sudut matanya, dia melihat keindahan super lainnya. Dalam hatinya, Ling Longyu berkata, sial, aku tidak percaya aku tidak bisa menanganinya. Halo, siapa namamu? Ling Longyu berjalan ke kecantikan berikutnya dan tersenyum. Samira, Samira ya, pernahkah Anda mendengarnya? Laguku. Ya, Samira tersenyum penuh feminitas dan berkata, saya pernah mendengarkan. Ini sangat bagus. Ling Longyu berkata dalam hati, hore, akhirnya seorang wanita cantik adalah penggemar sejati. Ling Longyu bertanya, apakah Anda ingin tanda tangan? Kami cukup bernasib baik. Saya bisa memberi Anda tanda tangan untuk album ini. Sangguan dengan lembut melemparkan matanya dan tersenyum. Apakah aku cantik? Cantik. Sangat cantik. Seperti peri. Kata Ling Longyu. Aduh. Sepatuku sedikit kotor. Apa yang harus aku lakukan? Hehehe. Biarkan aku menetap. Ling Longyu berlutut di depan mata semua orang. Menjulurkan lidahnya. Dan menjilat sepatu Samira. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Tidak jauh dari situ. Omi memandang tanpa menggerakkan otot. Ling Longyu ini benar-benar mencari kematian. Berani berhubungan dengan Samira. Pada saat ini, asisten Ling Longyu datang dengan panik dan berkata, Longyu, Longyu, apa yang kamu lakukan? Namun, Ling Longyu benar-benar konyol seperti menjilati sepatu tanpa henti. Menarik tidak bisa menarik. Begitu ditarik, dia memanjat seperti anjing dan terus menjilat. Pada saat ini, anak kakek Ling Longyu datang dan menamparkan Ling Longyu beberapa kali. Ling Longyu baru kemudian kembali sadar. Apa yang baru saja terjadi padaku? Luni bertanya. Merasakan banyak bubur di mulut. Luni, kamu baru saja menjadi gila dan menjilat sepatunya. Apa? Sudahlah. Masuk saja ke dalam. Asisten itu berkata. Ling Longyu diseret menjauh dari Samira. Dan Samira terdengar pelan. Mulut sepertinya mengutuk. Idiot, kemudian. Samira menatap Omi dan memasukkan mata ke dalamnya. Tapi itu murni memberikan mata. Tidak menggunakan pesona di dalamnya. Omi mengabaikannya. Ling Longyu menekankan. 3 wanita cantik super semuanya gagal menyapa. Yang terakhir karena suatu alasan. Dia juga tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini, Ling Longyu melihat kecantikan super lain di ujung garis selamat datang. Dan itu adalah tipe imut. Ling Longyu paling menyukai kecantikan jenis ini. Tunggu sebentar. Ling Longyu sibuk berhenti dan berdiri di depan Song Yuer. Tersenyum. Teman sekelas. Siapa namamu? Ling Longyu belum menyelesaikan kalimat ketika semprotan kabut tiba-tiba mengenai matanya. Hahaha. Akhirnya aku ketemu orang mesum sekali. Semprot anti-Chen. Yai. Song Yuer tertawa bahak. Setelah dia membeli semprotan debu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya karena dia tidak pernah bertemu orang mesum, yang membuatnya sangat tertekan. Tanpa diduga, hari ini, dia akhirnya bertemu dengan orang mesum sekali dan akhirnya menggunakan semprotan debu. Jadi Song Yuer mati bahagia.
Seperti untuk identitas apa yang mesum itu. Ini bukan urusannya. Ah, Linglong Yu merasa sangat buruk dan wajahnya panas dan sakit. Dengan apa kau menyemprotku? Linglong Yu berteriak. Tidak peduli dengan citranya sekarang. Song Yuer berkata. Semprotan anti-Chen. Ya, apa-apaan ini yang harus dimiliki untuk perlindungan terhadap orang mesum? Persetan denganmu. Siapa yang cabul sekarang? Kamu. Kamu baru saja mencoba untuk membuatku terangsang. Bukan. Kata lagu Yuer. Persetan denganmu. Siapa yang terangsang sekali? Bukankah kamu hanya mencoba menanyakan namaku dan kemudian mencoba memukulku? Itu sebabnya aku menggunakan semprotan anti dosa. Linglong Yu berteriak marah. Mengapa dia begitu sedih hari ini? Wajah asisten itu juga dipenuhi amarah. Menatap seorang guru dan berkata, apakah ini caramu menyambutmu? Maaf, kami tidak berharap ini terjadi. Guru yang bertanggung jawab atas penerimaan itu sibuk meminta maaf dan kemudian menegur Song Yuer beberapa kali. Seorang guru datang untuk membantu dan buru-buru membawa Linglong Yu ke perawat sekolah untuk merawat matanya. 15 menit kemudian, mata Linglong Yu telah dirawat, tetapi mereka merah di sekitar mata. Linglong Yu melihat dirinya di cermin. Amarah akan membakar dadanya. Linglong Yu, tenanglah. Itu sudah terjadi. Orang yang menyemprotmu. Namun juga, adalah seorang gadis. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bang, Linglong Yu membanting meja. Linglong Yu bertanya, di mana pemuda jahat tertinggi itu? Dia laki-laki. Aku tidak bisa melepaskannya. Anak buah kakek Linglong Yu sibuk berkata. Yu Shao, sudah lencana. Namanya Omi. Dia pengawal pribadi yang disewa oleh seorang pengusaha di kota Linjiang. Liu Chenming. Untuk putrinya. Dan yang disebut Liona adalah wanitanya. Omi. Aku melihat dia sangat kesal. Linglong Yu berkata dengan api yang diledakkan buta dan dipindahkan ke Omi. Yu Shao. Hal yang sangat mudah untuk memberi Omi pelajaran. Tapi sekarang pesta hari tahun baru akan segera dimulai. Linglong Yu berkata, tidak ada lagi bernyanyi. Biarkan Omi datang dan meminta maaf padaku. Atau aku tidak akan bernyanyi. Bagus. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat ini, pada ping besar di depan gedung sekolah nomor 1, banyak siswa sudah menunggu, dan panggung sudah disiapkan. Menurut rencana awal, Linglong Yu akan menyanyikan 3 lagu berturut-turut sebelum konser dimulai. Pada saat itu, asisten Linglong Yu berjalan ke seorang guru tuan rumah dan berkata, Linglong Yu sangat marah tentang apa yang baru saja terjadi. Jika Omi tidak pergi menanyakan maafnya, dia tidak akan bernyanyi. Asisten itu berkata dan berjalan pergi. Guru tuan rumah mengambil mikrofon dan berteriak, sesama siswa, ada sedikit kecelakaan. Linglong Yu baru saja dianiaya. Bahwa, Omi, kamu sekarang harus segera pergi dan meminta pengampunan Linglong Yu. Jika dia tidak bernyanyi, konsekuensinya adalah tanggung jawabmu. Semua orang tiba-tiba berbicara. Tidak heran Linglong Yu tidak pernah keluar. Alis Omi berkerut. Meminta maaf kepada Linglong Yu. Tidak ada kesalahan. Guru tuan rumah berteriak. Omi, tunggu apa lagi? Cepat dan minta maaf. Semua orang masih menunggu Linglong Yu keluar dan bernyanyi. Sudah lebih dari jam 6.30. Omi bertanya, mengapa saya harus meminta maaf kepadanya? Lucu sekali. Apakah saya merasakan perasaannya? Liona sibuk berkata. Itu benar. Omi sama sekali tidak mengalami konflik dengannya. Bahkan tidak memarahinya. Paling banyak, ketika dia berbicara dengan Omi, Omi hanya sedikit meremehkan nada suaranya. Song Yuer menyemprot matanya. Itu benar bahwa Song Yuer harus pergi dan meminta maaf. Song Yuer mendengar kata-kata Liona dan segera berkata, aku tidak akan meminta maaf. Itu bukan urusanku. Dialah yang pertama kali bernafsu padaku. Guru tuan rumah berkata, Omi, karena Linglong Yu memintamu untuk meminta maaf padanya, maka kamu harus menarik dan pergi. Tidak peduli apa akomodasi. Biarkan dia tenang dulu. Keluar untuk bernyanyi adalah hal yang paling penting. Begitu banyak siswa yang menunggu. Tidakkah kamu ingin mendengarkan nyanyian? Omi mencibir. Menyanyikan lagunya yang berbulu. Apakah aku bilang aku ingin mendengarkan nyanyian? Baiklah. Omi, cepat dan minta maaf. Guru tuan rumah tidak sabar. 2 kata melayang di langit. Jangan pergi, kata Omi dan langsung duduk.
Guru tuan rumah juga tidak berdaya dan secara pribadi pergi mencari Ling Longyu. Ling Longyu bagaimana dengan orang lain yang meminta maaf? Aku akan memberikan permintaan maaf. Oke. Guru tuan rumah berkata kepada Ling Longyu. Ling Longyu berkata, tidak. Aku ingin Omi meminta maaf kepadaku. Tidak ada orang lain yang akan membantu. Kalau tidak ada lagi nyanyian. Baiklah. Kalau begitu aku akan membujuk Omi lagi. Guru tuan rumah pergi untuk membujuk Omi lagi. Omi mengangkat kakinya dan menunjukkan tendangannya. Dan berkata dengan marah. Jika kamu melecehkanku lagi, apakah kamu yakin aku akan menendangmu sampai mati? Para pemimpin sekolah melihat waktu. Sudah pukul 6.45 menit. Mengapa pesta belum dimulai? Tuan rumah bereaksi terhadap situasi para pemimpin sekolah. Direktur pengajaran mendekati Omi dan menasihatinya. Omi, minta maaf saja kepada Ling Longyu dan menyuruhnya keluar dan bernyanyi. Oke. Para siswa dengan cemas. Hitung aku untuk memohon padamu. Kesan Omi terhadap direktur pengajar masih bagus. Omi berkata, oke, aku akan keluar dan bernyanyi. Terima kasih. Terima kasih telah bekerja sama dengan sekolah. Omi berjalan menuju kantor tempat Ling Longyu berada. Omi mengatakan bahwa dia menjamin membiarkan Ling Longyu keluar untuk bernyanyi. Dia tidak mengatakan bahwa dia meminta maaf padanya. Ketika Omi tiba di kantor, Ling Longyu sedang duduk di dalam bermain dengan teleponnya. Ling Longyu melihat Omi datang. Bersenandung, siapa yang tidak mengatakan seseorang tidak akan pernah datang untuk meminta maaf padaku? Kenapa? Omi berjalan ke Ling Longyu dan berkata, aku memberi 3 detik untuk keluar dan bernyanyi sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyelesaikan 3 lagu bahkan dengan air mata di matamu. Hahaha. Ling Longyu mencibir dengan jijik. Di belakangnya, anak kakek Ling Longyu mengamuk. Omi, sangat sombong. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Omi berbalik dan menamparkan wajah pria itu. Rumput kamu. Antek itu membanting Omi. Bang. Omi menamparnya dan memotongnya ke tanah. Ling Longyu memandangi pria yang jatuh ke tanah yang memancarkan busa dan kejutan. Tang. Omi. Apa yang kamu inginkan? Omi berkata. Saya tidak ingin mengutarakan untuk kedua kalinya. Keluar dan bernyanyi sekarang. Paru-paru Ling Longyu akan meledak. Dia adalah seorang penyanyi. Kembali ke sekolah menengah Baiyun sebenarnya terancam oleh rambut burung seperti itu. Omi, kamu tidak ingin berkeliaran. Apakah kamu tahu siapa kakekku? Tanpa mengucapkan kata pun, Omi menjambak rambut warna-warni Ling Longyu dengan satu tangan, lalu menuju pintu. Omi, kamu melepaskanku. Ling Longyu marah. Diseret keluar dari kantor oleh Omi menjambak rambutnya. Pada saat ini di alun-alun lantai bawah, semua orang sedang menunggu Ling Longyu keluar dan bernyanyi. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak, Ling Longyu akan keluar. Pah-pah, para siswa mengepalkan tangan. Namun, detik berikutnya semua orang tercengang. Ling Longyu tidak keluar, tetapi diseret oleh Omi dengan rambutnya. Seluruh penonton melihat adegan ini langsung konyol. Situasi seperti apa? Pemimpin sekolah juga tercengang. Omi menyeret Ling Longyu ke atas panggung. Melemparkan Ling Longyu ke tengah panggung dan berkata, Ling Longyu, bernyanyi untukku sekarang. Suasananya sudah bangun. Kemarahan Ling Longyu hampir tidak menelan. Debut bertahun-tahun. Kemana harus pergi tidak dikelilingi oleh orang-orang. Tetapi hari ini di sini sebenarnya diseret oleh rambut yang digantung. Omi, aku akan bertarung denganmu. Setelah Omi melepaskan rambut Ling Longyu, Ling Longyu segera bangkit dan menerkam Omi. Omi dengan keras menamparnya. Ling Longyu tampil di atas panggung. Omi bersenandung. Bernyanyi atau tidak? Jika kamu tidak bernyanyi, aku akan benar-benar kasar. Penyanyi kelas 3. Tidak terlalu terkenal, tetapi dengan temperamen. Dan dia belajar menggemparkan kartu besar. Penonton gempar. Ling Longyu membuang kartu besarnya dan ingin Omi meminta maaf sebelum dia bernyanyi. Sayangnya, Omi adalah penjahat nomor 1. Jadi dia langsung menyeretnya keluar dan memukulinya sampai dia bernyanyi. Di antara kerumunan penonton, Liu Chenming melihat adegan sengit Omi. Juga benar-benar terpanas. Anak ini, benar-benar tidak takut dengan langit. Ling Longyu tiba-tiba mengeluarkan pisau dari tubuhnya dan menikam Omi sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Ling Longyu cukup marah untuk menggerakkan pisaunya. Detik berikutnya,
Omi menamparkan wajah Ling Longyu lagi. Dan Ling Longyu ditampar kembali ke atas panggung. Dan pisau itu keluar dari tangannya dan terbang di bawah panggung. Omi mengangkat Ling Longyu dan berkata, Ling Longyu, karena kamu berjanji pada teman sekelasmu, hari ini kamu harus menyelesaikan 3 lagu bahkan dengan air mata. Apakah kamu mendengarku? Ling Longyu benar-benar menangis. Dia hanya tidak berdaya menghadapi Omi yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Omi menurunkan Ling Longyu dan berkata, mulailah bernyanyi. Ling Longyu berteriak dengan keengganan. Nyanyikan kamu. Hah, untuk bernyanyi atau tidak bernyanyi? Pah, bernyanyi atau tidak? Pah, bernyanyi atau tidak? Pah, bernyanyi atau tidak? Akhirnya, Ling Longyu menangis dan berteriak. Jangan berkelahi. Aku akan bernyanyi. Aku akan bernyanyi. Oh. Akhirnya, Ling Longyu dipukul oleh Omi sampai-sampai dia bernyanyi secara sukarela. Pembawa acara dengan takut membawa mikrofon ke Ling Longyu. Ling Longyu menangis dan menyelesaikan 3 lagu yang telah dia rencanakan untuk dinyanyikan. Nyanyian yang benar-benar lebih buruk daripada hantu. Tetapi akhirnya selesai bernyanyi dengan air mata. Melihat Ling Longyu selesai bernyanyi dengan air mata, kita tidak bisa tidak memikirkan sebuah frase di benak kita. Bagaimana dengan mereka sendiri? Juga harus menyelesaikan bermain dengan air mata. Setelah Ling Longyu selesai bernyanyi, dia meninggalkan sekolah menengah Baiyun dengan dukungan asistennya. Pembawa acara berkata, di bawah, pesta malam hari tahun baru telah resmi dimulai. Silakan nikmati tarian kelas 2 dan 9 sekolah menengah atas. Buka pintunya. Pada saat ini, di sebuah villa tertentu di kota Linjiang, seorang lelaki tua menerima telepon dan membanting telepon dengan marah. Ada apa? Longyu bernyanyi di White Cloud High School dan memukul. Dan Longyu menyanyikan lagu ketiga itu sambil menangis. Apa? Siapa? Siapa yang berani memukul Luni? Omi. Sekitar pukul 10 malam. Pesta hari tahun baru di Sma Baiyun berakhir. Dan Leona juga menari di pesta itu. Omi mengantar Leona pulang. Dan Liu Chenming sendiri juga memiliki mobil untuk dikendarai. 2 mobil di depan dan 1 di belakang. Kamu memukul Ling Longyu hari ini. Akankah terjadi sesuatu? Xiang Yun Liu bertanya. Oh, apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir. Kamu. Kamu benar-benar tidak takut di langit, kata Leona tanpa daya. Ketika Omi dan Leona kembali ke rumah, itu sudah setelah pukul 10.30. Ayah dan anak perempuan Omi dan Leona hendak berjalan ke ruang tamu ketika Omi tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Su Chen, ada seseorang di ruang tamu, kata Omi. Liu Chenming terkejut, tetapi tidak terkejut. Namun juga, bahwa keluarga Ling Longyu pasti akan datang mencari masalah. Omi berjalan ke ruang tamu terlebih dahulu. Dan benar saja, ada 3 orang yang duduk di ruang tamu dan 5 orang berdiri. Tambah hingga 8 orang. Salah satunya berusia sekitar 60 tahun. Dan Ling Longyu juga ada di antara mereka. Ling Longyu menunjuk ke arah Omi dan berkata, kakek, persetan dengan bajingan ini. Liu Chenming dan Leona berdiri di pintu. Selalu waspada. Orang tua itu berdiri. Menatap Omi dengan muram. Dan berkata, apakah kamu kembali? Omi berkata dengan ceroboh. Apakah kamu buta? Dengan sadar bertanya. Wajah lelaki tua itu berkedut. Omi benar-benar berani menentangnya. Dan Omi sebenarnya tak kenal takut. Orang tua itu tertawa dingin dan berkata, Omi, kamu benar-benar punya nyali. Omi melihat sekelompok orang ini dan merasa hehe. Ling Longyu berteriak, kakek, kenapa kamu masih bertele-tele di sini? Bunuh dia. Orang tua itu memandang Liu Chenming dan Leona yang berdiri di ambang pintu. Lalu mengambil secangkir teh di atas meja. Batuk, meludahkan seteguk dahak ke dalam cangkir. Lalu menyerahkannya kepada Omi dan berkata, minum secangkir teh ini. Aku bisa mengampuni Liu Chenming dan putri. Omi melihat secangkir teh di depannya. Seteguk dahak kuning dan tebal di dalamnya sangat menjijikkan. Tetapi Omi mengagumi keberanian hantu tua itu untuk berbicara di dalamnya seperti itu. Omi juga tidak berbicara dan mengambil secangkir teh. Leona sibuk sambil berteriak. Omi, jangan meminumnya. Liu Chenming juga sibuk berkata. Omi, jangan pernah meminumnya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita dikalahkan oleh mereka. Aku tidak percaya mereka akan berani membunuh kita ayah dan anak perempuan. Omi melihat cangkir teh di tangan. Dia terkekeh.
Tiba-tiba, tubuh Omi bergerak, melangkah di depan tubuh Ling Longyu. Langsung memegang mulut Ling Longyu terbuka dengan telapak tangannya. Lalu seteguk air serta dahak tebal di cangkir teh, mengalir ke tenggorokan Ling Longyu. Ah, sial, Ling Longyu menangis. Secangkir teh dahak tebal kakek. Omi benar-benar menuangkannya ke dalam dirinya untuk diminum. Omi berkata, minumlah. Wajah lelaki tua itu berkedut dengan kesuraman. Tubuhnya gemetar karena marah. Dan lelaki tua itu berteriak, bunuh, satu persatu. Kelima orang itu menerkam Omi. Omi melambaikan tangannya. 5 koin terbang keluar. Dan dalam sekejap mata berikutnya, kelima pria itu jatuh ke tanah. Tidak bergerak. Orang tua itu memberiah. Tiba-tiba, Omi mencekik leher lelaki tua itu dan membesarkannya. Omi menamparkan wajah lelaki tua itu dan berkata, hal lama. Apakah kamu satu-satunya yang layak bermain denganku? Aku tahu kamu adalah tuan kedua Zanlong Hall. Ya, sampah. Setelah mengatakan itu, Omi mencekik leher lelaki tua itu dan melemparkannya keluar. Lelaki tua itu terbang keluar jendela dan terlempar ke jalan 50 meter jauhnya. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Omi melakukannya sedikit lebih berat kali ini. Omi memandang Ling Longyu dan berkata, gulung, aku akan menghitung sampai 3. Ling Longyu dan pria lain segera berlari keluar dari ruang tamu, dan tidak peduli dengan 5 pria yang pingsan itu. Omi melemparkan 5 orang pingsan, satu demi satu, keluar dari villa dan melemparkan mereka keluar ke taman. Omi mengepalkan tangan dan tersenyum. Paman Liu, baiklah, kamu bisa masuk. Sudah larut, mandi dan pergi tidur. Ling Longyu dan ayahnya berlari ke jalan utama yang berjarak 50 meter. Kakeknya kebetulan tergantung di tiang. Tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Kakek, ayah, Ling Longyu dengan cepat menamparkan, menjatuhkan kakeknya, dan kemudian mengirimnya ke rumah sakit untuk menyelamatkan. Bagi Omi, hanya ada ketakutan yang mendalam saat ini. Kakeknya adalah tuan kedua Zanlong Hall, seorang ahli level 39. Dan sebagai hasilnya, dia tiba-tiba terlempar ke tiang yang berjarak 50 meter. Apakah itu Ling Longyu atau ayahnya? Dia benar-benar tidak marah karena menerimanya. Belum terlalu dini. Jadi Omi mandi dan berbaring untuk beristirahat. Keesokan harinya, saat sarapan, Liu Chenming berkata, Sianger, ada yang ingin kukatakan padamu. Ayah, ada apa? Liona bingung. Sianger, adikmu. Dia mungkin akan datang dalam beberapa hari ke depan. Ah, adikku, Liona akan lupa bahwa dia memiliki saudara perempuan yang menjadi milik mereka ketika dia bercerai saat itu. Dia, di sisi lain, ditinggalkan dan mengikuti ayahnya karena penyakit dinginnya. Yah, aku benar-benar terkejut. Aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Liu Chenming sedih. Tapi air mata mengalir di mata Liona. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan ibunya yang kejam, yang tidak memiliki berita tentang keluarga itu selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan keluarga itu bersama ayahnya pada usia 8 tahun. Liu Chenming berkata, Sianger, saya katakan sebelumnya, karena saya ingin Anda siap secara psikologis. Anda dan saudara perempuan Anda, sejak kecil, ada dunia yang berbeda. Chu Frostyun, saya mendengar bahwa dia sekarang sangat kuat dalam seni bela diri. Lagi pula, Anda adalah saudara perempuan. Sekarang perbedaan antara satu sama lain begitu besar. Saya khawatir tanpa memberitahu Anda sebelumnya. Anda tiba-tiba melihat. Takut itu akan menjadi penderitaan psikologis sesaat. Liona menyeka segenggam air mata dan berkata, Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Aku telah mengundurkan diri dari nasibku. Frost Cloud bahkan jika dia berkembang lebih baik di masa depan, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Aku hidup ini. Willow Chenming menghela nafas. Chu Frost Cloud ingin datang ke sini. Bukan Willow Chenming yang memanggilnya. 2 anak perempuan. Satu dengan nama belakangnya dan satu dengan ibu. Omi tidak banyak bertanya karena ini adalah masalah keluarga mereka. Setelah sarapan, Omi dan Liona pergi ke sekolah bersama. Pada saat ini, di Biro Keamanan Umum, seorang pria jangkung dan berkuasa, ditemani oleh direktur, masuk ke gedung Biro Keamanan Umum. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tim tertinggi yang dikirim dari atas. Mari kita bertepuk tangan. Pah-pah.
Petugas polisi di kantor bertepuk tangan. Su Meiqian kebetulan datang bekerja. Direktur sibuk berkata, Su Meiqian, ini adalah tim tertinggi yang diturunkan dari atas. Setelah menangkap kekalahan debu merah, bekerja sama dengan baik dengan perintah Hua Tianfeng. Oh, ya, Su Meiqian memberi hormat. Hua Tianfeng memandang Su Meiqian. Matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Dia tidak menyangka Kapten Su Meiqian menjadi kecantikan yang luar biasa. Awalnya, Hua Tianfeng sangat tahan untuk dikirim untuk menangkap seseorang untuk mengalahkan debu merah. Tetapi sekarang dia melihat Su Meiqian. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini adalah tugas yang indah. Su Meiqian, halo. Hua Tianfeng sibuk berjabat tangan dengan Su Meiqian. Halo, Kapten Hua. Su Meiqian berkata dengan sopan. Jangan terlalu sopan. Panggil aku Tianfeng. Aku masih harus bekerja dengan baik denganmu di masa depan untuk menangkap debu merah yang dikalahkan itu. Ngomong-ngomong, di mana kantorku? Ini di sebelah kantor Kapten Su. Minta Kapten Su membawamu ke sana. Oke, terima kasih. Su Meiqian membawa Hua Tianfeng ke kantornya. Kapten Hua, kantormu yang ini. Kantorku tepat di sebelah. Tolong hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu, kata Su Meiqian. Hua Tianfeng tersenyum. Kapten Su, ini hari pertama saya di sini dan saya tidak terlalu akrab dengannya. Saya berharap Kapten Su akan mengurusnya. Jika Kapten Su tidak keberatan, Anda mungkin juga duduk dan mengobrol. Bagus, Su Meiqian tidak menolak dan duduk di kantor Hua Tianfeng. Kapten Su terlihat sangat muda. Berapa umurmu tahun ini? 22. Kapten Hua, kamu juga belum tua. Hua Tianfeng tersenyum. Sejujurnya, saya juga berusia 22 tahun. Ah, Su Meiqian terkejut. Tidak menyangka Hua Tianfeng juga berusia 22 tahun. Hua Tianfeng tersenyum. Sejujurnya, saya tidak ingin datang ke sini untuk menangkap satu kekalahan debu merah. Saya telah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri untuk mengundang masuk. Saya awalnya ingin mengundurkan diri dan menunggu penerimaan tahun depan. Namun, keluarga ingin saya melakukan sesuatu untuk negara. Jadi saya datang ke sini. Su Meiqian terkejut lagi. Hua Tianfeng ini juga telah menerima surat penerimaan dari Akademi Hutan Bela Diri. Su Meiqian bertanya, apakah Kapten Hua juga masih belum terbuka untuk denyut nadi Rengwo sekarang? Hua Tianfeng tersenyum. Awalnya, saya memiliki kesempatan untuk membuka 2 tahun lalu. Tetapi saya ingin membangun fondasi yang lebih baik. Jadi saya menundanya sampai sekarang. Sekarang fondasi saya hampir selesai. Saya pikir begitu saya melewati pembuluh darah Rengwo, saya mungkin akan mengisi daya ke alam pragerbang luar dalam waktu singkat. Nada suara Hua Tianfeng membawa sedikit berpura-pura membandingkan. Kapten Su mengaguminya. Kapten Hua benar-benar luar biasa. Beranikah saya bertanya apa level bela diri Kapten Hua saat ini? Hua Tianfeng tersenyum tipis dan berkata, ini tidak tinggi. Ini hanya level 75. Sangat rendah. Saya agak malu untuk mengatakannya. Su Meiqian terdiam sejenak. Jangan terlalu jelas dalam berpura-pura membandingkan. Kapten Hua terlalu sederhana. Level 75 sudah 20 level penuh lebih tinggi dariku. Jadi bahkan tidak tinggi. Apakah ini untuk membuat bawahanmu mati karena malu? Hahaha. Kapten Su, mungkin setiap orang memiliki tujuan yang berbeda untuk diri mereka sendiri. Tujuan saya adalah mencapai level 99 sebanyak mungkin sebelum saya membuka Vena Rengwo. Sejujurnya, keluarga saya telah membeli banyak pil untuk saya. Dan saya pasti akan mencapai level 90 atau lebih tinggi sebelum saya membuka Rendu Pulse. Su Meiqian berkata, keluarga Kapten Hua tampaknya sangat kuat. Hehe, tidak apa-apa. Ada beberapa ahli Hautian dalam keluarga, yang semuanya adalah tetua langsungku. Hati Su Meiqian bergetar. Meskipun Hua Tianfeng memiliki kecurigaan memalsukan perbandingan, itu memang membuat iriah. Su Meiqian berdiri dan berkata, Kapten Hua, bukan apa-apa. Kamu bekerja. Aku juga akan kembali ke kantorku. Hua Tianfeng berkata, tujuan utama saya datang adalah untuk membantu polisi Linjiang dalam menangkap satu kekalahan debu merah. Tidak ada apa-apa di kantor. Anda dapat membawa saya ke beberapa situs sekarang dan mengamati. Su Meiqian mengangguk. Hua Tianfeng adalah bosnya. Dan tidak bisa menolak.
berjalan keluar dari Biro Keamanan Umum dan mengemudi ke mobil polisi. Hua Tianfeng bertanya, apakah Kapten Su sudah menikah? Apakah ini lelucon? Kapten Hua, saya belum melihat siapapun. Aku juga belum punya tanggal. Hua Tianfeng tertawa. Oh, Su Mei Qianhe. Hua Tianfeng menambahkan. Lain kali debu merah yang dikalahkan muncul. Apakah Anda yakin saya akan menjatuhkannya dengan satu gerakan? Ada baiknya Kapten Hua memiliki kepercayaan diri. Dan saya dapat mengundurkan diri dengan tenang setelah kasus debu merah yang dikalahkan diselesaikan. Apakah kamu akan mengundurkan diri juga? Benar, Kapten Su. Saya tidak berpikir Anda masih sangat muda. Dan kekuatan seni bela diri Anda tidak lemah. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda kepada saya? Dengan koneksi saya, itu bukan masalah besar untuk membawa Anda ke Akademi Seni Bela Diri. Su Mei Qian tersenyum. Jangan ganggu Kapten Hua. Saya sudah menerima medali emas dari Akademi Seni Bela Diri yang mengundang saya untuk masuk. Hua Tianfeng agak malu. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang juga telah menerima pemberitahuan yang mengundang masuk. Dan dia masih berpura-pura berada di depan orang lain. Saat ini, di rumah sakit, kakek, kamu sudah bangun. Kakek Linglong Yu membuka matanya. Tadi malam, dia diusir dari jalan oleh Omi. Setelah dikirim ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia hampir memecahkan tengkoraknya. Berkat latar belakang seni bela dirinya yang tidak lemah. Jika tidak, dia akan mati sejak lama. Orang tua itu membuka matanya dan menangis. Omi yang membunuh hari itu. Dia bahkan berpura-pura menjadi perbandingan. Kekuatannya, setidaknya level 50. Linglong Yu juga mengertakkan gigi dan berkata, dia disambar petir karena berpura-pura membandingkan. Dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa diganggu olehnya tanpa bayaran. Meskipun Linglong Yu tidak mau, dia tidak berdaya. Omi sekarang duduk di kelas. Setenang biasanya. Terlihat biasa saja. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.